Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Habibana berserta keluarga senantiasa sehat selalu, panjang umur, amin, dimenangkan dalam segala perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan kami dari Ummatul Wahidah Gunung Putri Bogor. Gunung Putri. Iya, kami berempat di sini, ada Ibu Mariati, Bu Eti dan Bu Ida. Ahlan sahlan. Mohon doanya Habib, semoga kami senantiasa istiqomah. Amin. Dan sehat selalu. Amin. Amin. Izin bertanya tentang sholat jamak. Iya. Setahu saya kalau untuk qashar itu ada minimal jarak ya, Bib. Iya. Nah, untuk jamak apakah ada minimal jarak juga atau tidak? Iya. Nah, jadi yang ideal jamak pun tetap menggunakan jarak sama dengan qashar. Akan tetapi ada sebagian ulama safar qasir, perjalanan yang walaupun tidak mencapai 82 km masih dibolehkan untuk jamak. Lihat situasi kondisinya. Kalau situasi kondisinya wah ini takut nanti tertinggal atau terlupa, takut di sana ada sesuatu, itu di perjalanan masih boleh dia untuk menjamak. Walaupun sebetulnya yang ideal jamak tetap mengikuti jarak sama dengan qashar. Hanya bedanya kalau jaraknya 80 atau 82 km lebih dia boleh jamak dan boleh qashar. Tapi kalau jaraknya kurang qashar nggak boleh. Tapi untuk jamak masih dibolehkan kalau memang seperti kayak Jakarta Bogor kan belum 82 km. Nah itu sebagian ulama masih membolehkan, tapi tetap nggak boleh di qashar, hanya boleh di jamak. Tapi saya anjurkan kalau selama tidak merepotkan sebaiknya tidak kita jamak, sebaiknya tetap sholat seperti biasa. Tapi kalau ada yang di jamak boleh, nggak apa-apa. Kalau khawatir repot di jalanan, apalagi banyak rombongannya sekian bis atau bawa anak-anak, nanti repot ngaturnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kondisi-kondisi begitu masih boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Tapi kalau 82 km ke atas, kalau ditanya bagaimana kalau kita musafir Jakarta Bandung sudah 200 kilo kan, maka yang afdol di jamak dan qashar. Nah, kadang-kadang kan ada orang nggak mau, saya mau sholat pada waktunya aja. Nah jadi kalau status kita safar yang panjang, sholat di jamak dan di qashar lebih afdol daripada tidak di jamak dan tidak di qashar. Jelas ya. Tapi kalau safar qasir kayak tadi tuh, kalau safarnya pendek Jakarta Bogor nggak sampai 80-an, maka sholat tanpa di jamak lebih afdol. Tapi kalau mau di jamak masih boleh, asal jangan dijadikan kebiasaan. Jelas Bu ya? Ya baik. Begitu juga kalau dalam mazhab Syafi'i uzur sebetulnya hanya ada dua, yaitu uzur untuk menjamak sholat. Pertama musafir, yang kedua adalah hujan bagi mereka yang sholat berjamaah di masjid. Jadi sholat berjamaah maghrib di masjid, tahu-tahu petir keras, hujan lebat, nah itu boleh dijamak maghrib dengan isya. Habis jamak pulang nanti sholat isya nggak perlu ke masjid lagi. Nah itu hampir semua mazhab membolehkan itu, termasuk mazhab Imam Syafi'i. Jadi berpergian jauh dan hujan. Yang ketiga yang diperdebatkan oleh ulama, bagaimana kalau sakit? Mazhab Malik membolehkan kalau sakit untuk dijamak. Mazhab Imam Malik kalau sakit boleh dijamak. Jadi dia boleh jamak takdim atau jamak takhir, karena sakitnya ini akan merepotkan dia. Di situ ada masaggah. Walaupun sebagian mazhab mengatakan ya kalau sakit nggak usah dijamak, sholat aja seperti biasa. Dia nggak bisa sholat diri, sholat duduk, nggak bisa sholat duduk, sholat berbaring dan lain sebagainya, tapi jangan dijamak. Nah, cuman kalau melihat kondisi orang sakit Bu, kondisi orang sakit memang dijamak lebih baik, karena kita nggak tahu kondisi dia kan makin lama kadang-kadang makin melemah. Akhirnya begitu makin melemah, daripada nanti sholat dia tinggal, lebih baik dia jamak. Masih boleh lah kalau sakit, nggak apa-apa. Nah kemudian yang berikutnya lagi, kalau terlalu sibuk, sibuknya bukan sibuk yang maksiat, bukan. Jadi ada satu kesibukan, contoh, saya kasih contoh yang simpel. Ibu dengan keluarga jalan-jalan, katakan pagi jam 9-10 pagi ke Ragunan atau ke Taman Mini atau kemana begitu. Nah kemudian jam 2 ibu mau pulang,
Jadi mau sholat zuhur, habis sholat zuhur mau pulang. Tapi ibu hitung, ini habis sholat zuhur jam 2 pulang, ini jalanan lagi macet-macetnya nih. Ini sampai rumah bisa jam 6, jam 7 nih. Asar bisa hilang di jalan. Nah itu boleh kita jamak. Zuhur dengan asar kita jamak, baru kita pulang. Jaga-jaga jangan sampai di jalanan itu kena macet. Karena kan kalau sekarang kan banyak macet. Zaman Nabi belum ada macet, Bu. Zaman sekarang nih macet kadang-kadang nggak pakai kompromi, 5 jam, 6 jam, 10 jam. Nah kalau ibu yakin, wah nih ada hujan besar nih, nih ada beberapa ruas jalan nih banjir nih, ini lampu merah banyak yang mati, wah ini bisa berabe nih sampai rumah bisa malam. Sementara ibu mau sholat zuhur tuh jam 2 di tempat rekreasi tadi, jamak aja dengan asarnya. Jadi kalau di jalan ternyata nggak keburu sampai kemalaman, ibu sudah sholat asar. Jadi hal-hal begitu boleh sekali-sekali, jangan dijadikan kebiasaan.